you hold up. Don't need no coffee yet. Ya, halo, udah lama banget saya udah nggak bikin konten YouTube. Jadi di kesempatan video kali ini kebetulan saya ada kegiatan untuk membersihkan kolamnya Dr. Valen. Nah, saya juga telat upload, ternyata kolam Dr. Valen itu saya lupa untuk upload. Kolam beliau udah beres, udah selesai, dan bahkan udah dimasukin beberapa ekor ikan yang lumayan ukurannya. Jadi udah beres. Nah, bahkan ini udah running beberapa bulan dan waktunya kita untuk bersihin media mekanik karena udah kotor dan lumayan ya, mulai berbusa. Jadi baiklah, kita akan lakukan pembersihan, dan saya di sini nggak sendiri, saya ditemenin dua tim saya untuk bantuin saya bersihin filter mekaniknya. Dan rencananya dua tim ini akan kita ajak terus untuk lakukan maintenance. Jadi kita menyiapkan tim untuk pembersihan kolam-kolam teman-teman yang punya kolam koi di wilayah Sumatera Selatan. Tapi khususnya kita lebih ke customer yang bikin kolam sama kita aja. Ikutin keseruannya. Ciao. Oke, kita udah nyampe di kolamnya Dr. Valen. Dia langsung kabur masuk ke dalam. Bisa dilihat keadaan kolamnya mulai berbusa ya, karena telat dalam perawatan. Jadi karena beliau sibuk, ada beberapa kali pergi keluar kota. Nah, ini beberapa tim kita. Ada si Ian, halo Ian. Nah, ini ada si Reza. Jadi si Reza ini juga main reptil. Buat teman-teman kalau mau tanya-tanya reptil atau mau beli-beli musang, boleh langsung DM beliau. IG-nya apa? Reza Prastio @02. Ah, itulah, nanti saya ketik aja. Kalau ini Ian ini suka touringan naik motor. Ada IG Ian? Ada. Apa nama IG-nya Ian? Mardian Sawalker. Apa? Mardian Sawalker. Ah, nantilah kita edit lagi ya. Nama ini kita kasih di bawah aja. Jadi langsung aja, ini penampakan kolam beliau ya. Nah, ini kolam beliau. Kondisinya udah mulai berbusa. Ya. Ini kita tambah lagi baki shower. Ya, di sini bisa dilihat busanya luar biasa. Di sini kita pakai 3 skimmer. Satu. Di situ ada satu. Di ujung sini ada satu lagi. Sebentar, saya ke sana. Di sini ada satu skimmer lagi. Oke. Ian, sudah siap? Reza udah siap? Oke, kita akan bersih-bersih kolam ini. Ya, jadi ini kita matiin dulu ke listrikannya di kolam ini ya. Semua kita turunin aja dulu. Ya. Nah, jadi ini aerator tetap kita nyalain. Satu aja yang kita nyalain, cuman aerator. Yang lainnya kita matiin. Nah, lalu kita mau bongkar ini tutup yang di sini buat tutup stop keran yang dari arus bawah supaya nggak masuk lagi ke dalam sini. Oke? Ini udah mulai dibuka semua nih, tutup chambernya. Kita kuras chamber pertama ya, Za? Ya. Isinya apa aja, Za? Banyak? Ada jaring nelayan. Ah, airnya bening, Za? Tuh, kayak air comberan. Beran nih. Riza mandi air comberan. Biasa main reptil saya. Sekarang Luar biasa nih. main air comberan. Ian, gimana Ian? Wangi? Wangi. Udah nyuci mobil nih. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui, Riza ini biasa main reptil. Jadi udah biasa banget dengan yang yang mengerikan. Tapi ini filter mengerikan nggak, Riza? Mengerikan nih. Hah? Mengerikan nih. Dalam nggak itu? Dalam nih. Oke. Nikmatin prosesnya guys. Ini kawan-kawan. Jadi pompa kita matiin semua, aerator tetap kita nyalakan. Ya. Masih berbusa. Nah, ini tim kita lagi bersihin matalah. Gimana bro? Matalahnya bersih nggak? Mantap ya. Tuh, lihat. Coba ya, dipukul. Coba dipukul ya, lihat temboknya. Tuh. Oh ya, udah dibersihin terus ya. Semangat ya. Mau kopi nggak? Mau kopi? Aduh, kok nyemplung. Mau kopi nggak ini? Mau kopi ya. Nanti kita ambilin kopi. Iya. Jadi di belakang saya ini sudah ada kolamnya Dr. Valen. Nanti kita cari kesempatan untuk ngobrol sama beliau
kesan-kesan dia setelah kolam ini jadi, dan di mata beliau apa sih kekurangan dari kolam yang saya buat ini. Mudah-mudahan beliau ada waktu, nanti kita buat sesi tanya jawab. Yang jelas kolam ini udah running kurang lebih 2 bulan atau 3 bulanan ya, kurang lebih sekitar segitu. Oke, sekarang di sebelah saya sudah ada Dokter Valen. Halo dok, kita salam corona dulu ya. Nah jadi sebelum melakukan syuting ini atau liputan ini, kita udah lakuin protokol ya dok ya. Kita udah colok-colok hidung dan negatif ya. Saya buka masker nggak apa-apa dok ya? Iya. Oke, jadi gini, biar suaranya jelas. Kolam ini berarti udah 2 bulan lebih kan dok? Betul. Oke, nah tadi saya udah ngomong juga sama teman-teman. Kita pengen tanya dok, sebenarnya setelah kolam ini jadi, apa sih dok keluh kesahnya atau ada kekurangan nggak di mata dokter kolam ini? Gak apa-apa dok, biar ini jadi pembelajaran juga buat tim saya gitu loh. Paling yang mungkin agak PR sedikit ya, skimmernya kayak yang kurang kencang itu aja sih. Skimmer kurang kenceng? Iya, sedikit kurang kencang karena Sedikit kurang memang kencang, permintaan saya yang terlalu banyak skimmer, jadi sedutannya kurang maksimal. Jadi gini, untuk teman-teman tadi saya udah kasih lihat liputannya. Jadi skimmer tuh ada 1 titik, 2 dan 3. Jadi posisinya skimmer yang di bagian sini itu udah paling jauh dari filter vortex. Jadi otomatis mungkin sedotannya kurang kencang, padahal kita udah gunain pakai airlift ya. Kita udah gunain airlift, kita bantu dengan airlift. Sebenarnya cukup kerja, tapi memang tidak bisa terlalu maksimal karena posisi skimmer terlalu jauh dari filter pertama dok. Nah itu kita harap maklumin dok, karena memang kondisi kolam yang tidak memungkinkan, kecuali kalau kita bikin filter eksternal yang khusus buat skimmer dok. Dan kan nggak memungkinkan untuk hal yang itu gitu. Dan menurut saya sih mungkin bagi dokter karena ada apa ya, gelembung atau bubble yang di permukaan itu, sebenarnya skimmer pun belum tentu bisa kerja maksimal di bagian itu dok. Tapi setelah dia punya filter udah mulai nature, saya rasa hal itu tidak akan terjadi lagi dok. Kita tetap akan melalui proses. Jadi untuk teman-teman ketahui, filter kolam yang baik, sangat baik pun saya rasa akan tetap mengalami fase ini. Apalagi kemarin juga dokter sempat beberapa miss ya. Beberapa kali miss yang saya tadinya udah mau mulai untuk istilahnya nge-backwash atau ngebersihin dulu filter pertama, karena kebiasaan saya kalau bikin kolam koi di filter pertama itu walaupun baru-baru tetap kita bersihin dulu, karena kita nggak tahu ada debu-debu bekas pembuatan kolam ini nempel-nempel di pipa, jadi itu kita harus bersihin. Nah jadi dokter kemarin karena ada kesibukan ya dok ya, harus bolak-balik Jakarta ya betul, dan balik lagi ke Sumatera Selatan, jadi nggak memungkinkan untuk kita bersihkan. Dan ini hari pertama kita bersihin dok ya, dan memang luar biasa kotorannya seperti di dalam selokan, bener-bener hitam dok ya. Nah dok, untuk saya tanya-tanya lagi dok, ini sekarang total ikan yang dimasukin ke dalam kolam ini udah berapa ekor dok? Total ikannya 25 ekor, size-nya 35 sampai 50 up. 50 up ya? Iya. Itu dengar-dengar ada yang 80 udah masuk dok? Enggak lah, cuma 62 cm ya. Nah itu lokal atau impor dok? Lokal tak gentar. Lokal tak gentar. Ternyata untuk teman-teman jangan khawatir buat beli produk lokal. Produk lokal juga sekarang ikan-ikan koi sudah tidak memalukan ya dok ya. Apalagi yang untuk pengen size-nya jumbo gitu ya, terutama yang satu warna. Betul. Tapi kalau untuk yang soa mungkin agak berat ya dok. Agak ya? berat. Untuk ikan sendiri dok, kita sharing ya dok ya. Iya. Harus impor atau enggak sih sebenarnya? Yang dicari sama dokter sekarang. Kalau dulu kan di kolam yang kecil kita pernah ada liputan di belakang, semua ikan yang dia kira-kira suka dokter beli. Sekarang berarti udah mulai selektif dok. Nah berarti mempelajari postur ikan, skinnya, polanya, semua dipelajari sekarang ya. Kita sortir. Tetap disortir dok ya. Jadi sekarang benar-benar teliti dalam membelikan dok ya. Rencananya dok, ini bocoran aja buat kita nih ya. Kolam di belakang ini akan diisi berapa ekor dok? Maksimal 30 ikan untuk kapasitas 40 ton. Tidak akan lebih. Tidak akan lebih. Oke, buat teman-teman ya kita garis bawahi kata dokter Valen tadi, tidak akan lebih dari 30 ekor ya. Nanti kita pantau, ternyata kalau seandainya lebih dari 30 ekor kita akan, ini taruhannya apa dok? Kalau seandainya kolam ini terisi lebih dari 30 ekor ikan, ayo kita giveaway ya. Kalau ternyata kolam ini lebih dari 30 ekor ikan, nantinya kita akan giveaway ya. Betul, kita ya, macam-macam lah ya, bisa matala, bisa aerator atau pompa ya. Siap. Kita bagi-bagi. Nah, jadi buat teman-teman, ayo langsung subscribe channel saya. Jangan lupa juga
ini kolam ternyata udah dibuat Instagramnya sama Dokter Valen. Betul. Nah, jadi buat teman-teman kepengen tahu perkembangannya supaya tahu nih kapan giveaway dikasih, teman-teman harus hitung berapa jumlah ekor ikan. Kalau ternyata lebih dari 30, tagih ke beliau ya. Siap. Saatnya giveaway. Nah, Dok, nama Instagram kolam ini apa? Follow ya teman-teman di @Sutankoi, Soetankoi Ya, ya. di bawah ini kita kasih tulisan ya, di follow. Di Jadi follow ya. supaya teman-teman juga bisa dapat giveaway-nya dari Dokter Valen. Kalau ternyata ikannya lebih dari 30. Percaya sama saya, ikannya akan lebih dari 30. Karena kita ambil pelajaran dari kolam kecil aja, Dok. Ya kan, yang namanya kita hobi koi ini tidak bisa tahan. Betul. Biasa beli Gatal. gatal ya pasti ya. Tapi ya bersyukur, saya puji Tuhan Dokter Valen juga sudah mulai selektif dalam memilih ikan. Dok, sedikit terakhir nih, pertanyaan terakhir. Dalam masa pandemi ini, dokter sebagai dokter gigi apakah sekarang masih aktif atau gimana, Dok? Saya terus terang untuk masa pandemi ini Agak sensitif ya, Dok. Nggak apa-apa ya, Dok, pertanyaan, Dok. udah off. Udah off ya, Dok ya? Udah off hampir 1 tahun kayaknya. Bukan karena ya kita semua takut corona, tapi lebih takutnya itu karena ada di rumah saya itu ada engkong saya umurnya 82 tahun sama mama saya Nah, 60 tahun ke atas. nanti di Kita toleransi ya. Instagramnya Dokter Valen ini itu artisnya engkongnya sebenarnya ya. Yang Ya. punya kolam. Yang punya kolam. Jadi Dokter Valen ini ternyata cuma ngurusin kolam Saya ya. sebagai kiper aja. Kiper aja. Yang punya kolam engkongnya ya, atau kakeknya kalau nggak ngerti engkongnya ya. Nah, nama kolam itu bukan Sultan tapi Sultan. Sultan itu maksudnya Sudianto Tan. Itu nama engkong kakeknya saya. itu Sudianto Tan. Tan. Ya. Ternyata beliaulah pemilik kolam ini. Saya pikir selama ini juga punya Dokter Valen, ternyata punya engkong ya. Punya engkong. Oke. Oke, Dok, itu aja saya rasa. Sorry mengganggu waktunya. Mungkin dokter lagi sibuk. Terima kasih untuk ini. Kita akan tetap lakuin pembersihan, Dok. Mungkin ada pesan-pesan kalau buat bersih-bersih gimana, Dok? Atau ada kekurangan dari tim kita, Dok? Sebenarnya saya bikin kolamnya sama beliau ini kemauannya. Ya, thank you. Puas semuanya overall. Dan lagi yang paling penting itu kadang kita tuh bikin kolam udah gitu loh, putus. Kali ini enggak, dia ada bikin kolam, Kita tetap maintenance. dia ada maintenance-nya, dia ada timnya sendiri buat maintenance-nya. Ya bukan kita nggak mau repot ya, tapi enaknya sama beliau mereka udah otomatis sudah ada timnya tim sendiri. Jadi kita nggak repot. Kita gitu, sudah enak. punya tim buat teman-teman juga yang walaupun nggak bikin kolam sama kita, tapi kita dipanggil untuk bersihin chambernya atau kolamnya, kita bersedia, kita akan lakuin dengan perhitungan biaya yang tertentu. Betul. Jadi kita nggak akan kasih tahu berapa biayanya. Jadi untuk kolam Dokter Valen ini space-nya kurang lebih hampir 40 ton ya. Betul. 40 ton ini jumlahnya nggak terlalu banyak kok, masih di angka ratusan ribu. Itu juga semua alat dan bahkan kita kasih lagi bakteri starter free dari kita untuk supaya setelah dilakukan pembersihan kolam ini tetap tidak terjadi pH swing. Dan Yang punya tinggal duduk manis aja. duduk manis aja kayak gini, Duduk manis. ngopi santai ya. Santai. Tim kita yang kerja. Iya. Oke, Dok, thank you. Terima Siap. kasih, Dok, sekali lagi. Siap. Ciao. Sudah selesai pembersihan di chamber pertama kolam Dokter Valen. Bisa dilihat air sudah cukup jernih dan busa pun cukup banyak yang berkurang. Saya rasa dalam perawatan kolam koi juga tetap harus melalui proses. Baiklah, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Share juga ke sosial media teman-teman biar channel YouTube saya makin berkembang. Terima kasih.